Pernahkah tidak dibayar atau lama sekali dilunasi atau isi kepala terbagi dua pasti. Saya harus pergi. Kalau saya pergi berdua berarti tidak ada yang tinggal untuk nyanyi sama Wijas gitu. Perbedaan diciptakan. Apa ya? Are you ready? Alright, the time is yours. Bersama idola saya Kakak Nuni Wijas. Kakak Rija, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu sama Kakak Nuni langsung di sini. Yang selama ini saya cuma dengar suara Kak, nonton video klip tak, dan baca tulisan nama tak di akhir film. Jadi, alhamdulillah. Kak, apa kesibukan terakhir ini? Nggak ada Kakak Rijal. Masih sama kayak kemarin, ngamen setiap hari, setiap malam. Memang bahasanya ngamen Kak, atau ada bahasa lain? Saya lebih suka bilang ngamen kayaknya. Ngamen jadi? Iya, karena ngamen itu bisa di mana saja. Ngamen juga bisa. Dan ini bukan kegiatan mengganggu orang, bukan kegiatan yang apa namanya anarkis ya. Kan selama ini kan kalau ngamen kan seolah-olah kalau biasa kita di warung makan apa sih ada ngamen. Tapi memang bahasanya teman-teman band begitu juga tetap ngamen tetap kayak bahasa selengian sebenarnya ngamen daripada ini mana ngeband. Itu ngeband. Oh ya, ngejob dulu. Asik sekali. Kakak Nuni. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut saya baru sampaikan Kakak Nuni ini saya suka sekali mulai suka dan mulai perhatikan musisi-musisi lokal sejak kita itu. Saya kira selalu ini artis dari Jakarta ini, artis nasional ini. Ternyata cari namanya Nuni Wijas. Band Wijas ini. Kalau Wijas memang lama saya tahu, sudah berapa tahun. Tapi bandnya dan Kakak Jaka tentunya, yang tentu juga menjadi pangeran tak. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, banyak saya belajar. Lama-lama juga kan saya mau cita-cita juga ini Kakak Nuni mau tongkat juga jadi penyanyi. Segera Kakak Rijal. Dulu mau sekali kayak keren sekali begitu ya, kita bisa mana suaranya, angkat tangannya kayak keren sekali begitu ya, menggerakkan orang. Tapi memang suara aku kasih Kakak Nuni, waduh kasih wabillahi taufik wal hidayah memang. Tapi sebenarnya semua orang bisa menyanyi Kakak Rijal. Semua orang bisa menyanyi. Semua orang bisa menyanyi. Tapi tidak semua orang bisa. Tapi tergantung masing-masingnya. Kalau saya sebenarnya juga awalnya saya tidak bisa menyanyi, cuman karena ada momen-momen titik balik manusia. Kayak waktu itu saya ditinggal lebih awal sama bapak. Tapi memang mereka itu bapak itu suka lihat anaknya kalau nyanyi. Zaman dulu kan ada anak-anak dikasih ikut model. Iya, betul. Dikasih ikut nyanyi. Betul, acara-acara. Kalau saya lebih suka diajak nyanyi atau diajak dia suka sekali lihat orang sebagai penyiar. Atau sebagai penyanyi. Perform bila begitu tampil Dia di pikirannya bapak dulu itu kalau penyanyi sama penyiar itu pintar katanya. Orang kalau bisa berdiri di depan orang banyak bicara, dia harus punya wawasan katanya. Betul. Saya sepakat kalau soal itu. Harus punya wawasan. Jadi faktor orang tua sangat kuat sekali yang kemudian mengantarkan kita ambil profesi ini. Kakak Nuni, semua orang yang duduk di situ di kursi semua orang akan di rapid test. Dumba-dumba misalnya. Jaki dumba-dumba. Rapid test ini bukan sunti-suntinya Kakak, tapi rapid adalah cepat, tes adalah pertanyaan, jadi pertanyaan cepat. Saya akan memberikan kita 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu cuma punya 2 jawaban dan pilih salah satu, jawab dengan cepat. Ready Jiki nih? Siap. Nuni Wijas. Lagu galau atau lagu happy? Lagu galau. Galau ini memang anak-anak sekarang ini galau nih. Sebentar kalau mau dijelaskan alasannya. Nyanyi di kafe atau nyanyi di acara politik? Nyanyi di kafe. Iya. Job pemerintah atau job swasta? Job swasta. Iya. Ada masalah dengan job pemerintah ini. Belum. Tunggu penjelasannya. Kerja proyek soundtrack film atau kerja proyek soundtrack pilkada atau pemilu? Soundtrack film. Film ya.
Terakhir. Iya. Lebih pilih ngeband atau nyanyi solo aja? Ngeband ya. Oh, oke, luar biasa Kakak Nuni. Kakak Nuni tadi apa? Ada apa dengan job pemerintah dan job swasta? Kenapa kalau di pemerintah? Dari pertanyaan sebelumnya dari kafe. Oke, kafe dan acara politik. Acara politik. Ya. Kenapa pilih di kafe? Di kafe itu semua jenis orang, semua jenis manusia ada di situ. Ada di situ, betul. Semua jenis pekerjaan ada di situ. Saya tidak mungkin main di job pemerintahan kalau tidak dilihat main di kafe. Oh, semua bersumber dari situ. Semua bersumber dari situ. Kita punya relasi baru karena main di kafe. Wow. Terkadang pandangan orang soal kafe. Kafe, betul. Pandangannya tidak baik. Negatif lah ya. Negatif. Diskotik dan sebagainya. Tapi kesini-sini kayaknya justru kafe yang bisa membentuk musisi bisa lebih hidup tangguh. Lebih tangguh. Iya. Lebih tangguh karena harus berhadapan dengan banyak permintaan, banyak orang, karakter orang berbeda-beda. Dan saya tidak bilang musisi tangguh mulai dari kafe, tidak. Iya. Tapi kita coba-coba dulu. Coba-coba dulu di kafe tantangannya di situ Kita coba-coba dulu. Karena seleranya orang, semuanya orang ada di sana, semua kalangan. Iya. Selera musiknya pasti berbeda-beda. Seleranya berbeda-beda. Mana kalau ada yang request tertentu yang kemudian tidak pernah kita latihan kan hancur kita ini. Iya, betul. Itulah tangguh yang kita maksud Kakak Nuni ini. Iya, maksudnya kadang juga dia marah. Kalau requestnya tidak dibawakan. Oh, marah? Iya. Pernah ada kejadian begitu? Iya. Wow. Dia bilang, kenapa requestku tidak dibawakan? Iya. Jadi otomatis. Yang marahnya ini kakak pengunjung atau pemilik kafe? Pengunjung. Oh. Pengunjung mungkin karena banyaknya request, karena tidak mungkin juga semua request kita. Jadi paling tinggal dikasih kasih tahu, bilang oh iya ini requestnya saya simpan dulu. Oh iya, tahu di datang minggu depan. Oh iya, tahu ya, bagus juga. Minggu depan nanti insya Allah saya bawakan. Oh iya, maksudnya itu latihan Kak dulu di. Latihan Kak dulu. Iya, ini S3 marketing juga kita kayaknya ini Kakak, karena kita suruh lagi datang di kafe itu. Iya. Hanya untuk mendengarkan lagunya dibawakan oleh kita. Karena otomatis dia juga Iya, tahu di. Saya tunggu ya, minggu depan saya datang. Terima kasih. Itu rata-rata yang begitu apa? Bos-bos, pengusaha atau apa sih? Enggak juga Kak, rata-rata. Enggak tentu lah. Enggak tentu jadi. Enggak tentu lah. Oke. Siap. Sehingga kemudian lebih kita suka memang menyanyi di kafe, sehingga bisa juga kan selama ini akhirnya saya tahu, Kakak Wijas, teman-teman Wijas, Kakak Nuni main-main juga di acara yang berbau politik, apa segala macam. Itu juga memang sudah direncanakan, pokoknya kalau ada acara politik kita ambil ini. Atau semuanya tidak direncanakan. Udah direncanakan di. Saya hidupnya suka let it flow. Oh, oke. Mengalir aja tetapi tetap punya tujuan. Iya Kakak Rija. Begitu di. Iya. Siap. Kalau ini cerita soal politik, karena kemarin baru-baru kita pesta politik. Pernah kita tampil di acara politik paling jauh di mana Kakak? Saya ingat tak? Paling jauh. Acara kampanye di mana atau acara politik apa gitu? Kita dulu sering ikut tur kampanye, jadi kalau Sulawesi Selatan sudah kayaknya Kakak. Sudah Midi? Iya. Sudah. Jadi tur. Jadi kayak misalnya berapa hari gitu, jalan 1 hari di sini. Habis itu kalau kabupatennya dekat-dekat misalnya besoknya bisa pindah daerah lagi gitu. Jadi per titik itu di per kabupaten itu. Iya. Luar biasa. Terus tadi yang saya agak-agak tertarik juga ini soal, kan saya taunya nih Kang Nuni dari film. Iya. Sebenarnya yang lagu filmnya Kak Rere yang Dumba-Dumba ya, Bombe 2. Iya. Wah, itu mungkin faktor video klip juga bagus, jadi membuat saya, kalau saya secara pribadi ya, data orang berbeda, tapi saya suka sekali situ. Siapa ini orang? Bahkan saya langsung mau cari ini orang anak. Saya sampaikan kepada anggotaku, kita undang di acara kita, karena saya punya acara Pekan Raya Pemuda Sulsel. Tiap tahun saya adakan, dan saya memang mau angkat musisi-musisi lokal, kayak gitu. Alhamdulillah Kakak Rijal, maksudnya waktu itu saya beruntung sekali ada di lingkungan orang-orang yang punya kreativitas tinggi waktu itu. Betul. Jadi tidak mungkin juga
lirik lagu itu dari Karere. Kemudian di aransemen sama Jaka. Tim itu bikin video klipnya juga sedemikian rupa. Alhamdulillah semuanya saling mendukung sehingga ada karya yang menurut saya alhamdulillah luar biasa. Betul luar biasa. Yeah. Saya merasa ketika lagu itu dinyanyikan bukan Nuni, beda rasanya. Betulan kayak ini. Alhamdulillah. Iya, karena di antara semua yang suara pernah saya dengar, saya cuma tertarik sama itu. Mungkin karena itu yang pertama yang saya dengar Suarata, walaupun Wijasnya lama saya tahu, tapi baru ternyata selama ini kita vokalisnya Wijas. Kira-kira begitu tadi? Walaupun Wijas ada banyak vokalisnya. Sebenarnya Wijas itu ada dua vokalis. Intinya ada vokalis cowok, ada vokalis cewek, female dan male vokal. Oh, kita yang ceweknya. Iya. Cuman memang kalau di Wijas itu karena memang kita semua herannya juga kita terkumpul dengan karakter yang hampir mirip-mirip semuanya. Jadi kekurangan saling menutupi, tidak ada yang saling menonjol. Kalaupun vokalisnya ada dua gitu. Jadi saling mengisi. Jadi kalau saya mau bikin sesuatu yang egoisnya saya atau genrenya saya bikinnya sendiri. Begitu ya. Iya, di luar Wijas, tapi produksi tetap bareng-bareng sama Jaka. Ataupun kalau misalnya lagu itu saya butuh gitar, tetap anak-anak Wijas yang main. Iya. Wow, jadi memang mau itu proyeknya solo atau tidak pasti melibatkan teman-teman yang lain. Iya. Kakak Nuni, saya tidak sabar ini untuk lagu itu. Apa sih judulnya itu? Warna-warni itu? Apa sih judulnya? Apa judulnya ya? Warna-warni. Warna-warni diciptakan agar indah untuk dipandang. Perbedaan diciptakan. Apa ya? Agar bijak kau memandang. Itu liriknya. Wah, luar biasa. Itu wah, dalam sekali itu lagu. Soalnya saya kan suka yang toleransi. Itu kan tentang perdamaian. Tentang bagaimana caranya perbedaan bisa disatukan. Betul. Cerita lagu itu. Karena di Sulawesi Selatan ada banyak suku-suku. Kak, satu kali lagi nih Kak. Saya request yang lirik yang menggunakan bahasa daerah itu. Maiki si pakainga idi manan sula suraku tenagunana asisala ikat tengah seng sari batang tai gunana si kadakei toma sama ngasamki tai gaina kasih salan Sahabat si unu solanasa. Amin. Luar biasa. Itu kita langsung mau nangis saudaranya. Thank you banget ya Kak. Wow. Terima kasih. Astaga. Wah, ini sudah berapa tahun ini Kak? Lagu ini Kak? 2013. Wih, 2013? Iya Kakak Rizal. 2013 apa 2014? Sekitar itu. Dan setelah itu memang sama sekali tidak pernah dinyanyikan lagi. Oh, tidak pernah dipanggungkan? Tidak pernah dipanggungkan lagi. Wow. Cuman waktu masa-masa promo itu yang sering dibawakan ya. Diputar juga di beberapa radio dan sebagainya. Iya. Dan alhamdulillah saya juga bangga bisa menyanyikan lagu itu. Kak Nuni, tadi kan kita lebih suka memang lagu atau musik yang memang begitu anunya deh. Apa yang lebih galau apa lebih apa sih istilahnya kalau lebih beat apa bukan lebih slow. Iya. Memang kita lebih suka deh. Sebenarnya saya lebih suka lagu yang temponya cepat. Oh, suka juga Iya, saya lebih suka lagu temponya cepat karena lebih bersemangat. Kita yang nyanyi dan yang mendengar. Tapi karena saya tipe orang yang sebenarnya pendiam ya, tenang. Suka tenang. Akhirnya kalau di rumah misalnya sudah pekerjaan rumah sudah selesai, kasih nyala-nyala keyboard walaupun
chordnya yang ditahu cuma chord putih saja. Iya, betul. Ya berusaha untuk bikin kita juga sesuatu. Biasa mencipta lagu Kakak Rijal. Iya Kakak Rijal. Misalnya kalau pas lagi bikin ada yang terlintas, saya tinggal tulis liriknya. Dengan biasanya apa sih? Kita bikin liriknya dulu atau lagunya dulu? Bersamaan. Oh, bersamaan. Iya. Jadi ada nada, misalnya ada nada, teng teng baru saya carikan diisi dengan lirik. Nanti kalau sudah selesai dengan pattern musiknya, lagu, ref, bridge, habis itu ending, baru pas doi pulang, baru dia selesaikan. Papa Cu, ada tadi lagu saya bikin, tapi apa coba main dulu deh kita, main dulu. Saya main, terus ayo kita bikin nih. Oke. Pas malam anak tidur, mulai nyala komputer, kerja sama-sama. Kayak kadang juga lebih ke keadaan sekitar. Kayak kemarin pas corona, COVID, saya sempat bikin ada lagu untuk di rumah aja. Oh, di rumah aja, betul. Di rumah aja sempat saya upload juga, dan alhamdulillah responnya juga bagus lah. Banyak yang suka ya? Iya. Alhamdulillah. Kakak Nuni tidak pernah ikut ajang Indonesian Idol? Pernah Kakak Rijal. Pernah. Serius ini? Saya pernah ikut. Tapi saya kan audisi itu ada setiap kota. Jadi pas audisi di Makassar, dan setelah dapat tiket di Makassar itu kita diberangkatkan ke waktu itu kemana ya? Karena tidak ada tiket langsung ke Jakarta, berarti kita diikutkan di Surabaya, baru ke Jakarta. Waktu itu lolos. Lolos berapa besar? Dari Makassar itu hari cuman di tempat kita audisi itu cuman ada 3 orang. Oke. Jadi yang lolos itu saya, Rija yang nyanyi, yang dulu sama Wijas, vokalis Wijas cowok pertama. Sama Rija, sama ada satu anak Yamaha. Itu 3 dapat. Wow. Bisa. Jadi rencananya lusa itu udah harus berangkat ke Surabaya. Tapi setelah saya pulang audisi di Surabaya, di audisi di sini. Oh, di sini? Iya. Audisi di sini, pulang ke studio. Pas mau latihan ceritanya nih, latihan band. Karena ada event latihan band. Isi kepala terbagi 2 pasti. Saya harus pergi. Kalau saya pergi berdua berarti tidak ada yang tinggal untuk nyanyi sama Wijas gitu. Dan saya berpikir kalau hatiku lebih berat untuk tinggal. Hatiku lebih berat untuk tinggal dibanding harus pergi ke sana. Betul. Akhirnya dengan berat hati kita ditelepon waktu itu, ditelepon sama panitianya, bilang ini bagaimana, ini besok kita mau bikinkan video profile. Dan saya bilang minta maaf Kak, saya tidak bisa ikut lanjut, jadi mungkin tidak usah dibikinkan. Kenapa? Hanya satu jawabanku Kakak Rijal. Kalau ada band idol ke depan, tolong tanya saya. Band idol? Kalau ada band idol, kasih tahu saya, biar saya ikut. Kita percaya sekali sama band tadi, Wijas itu. Iya Kakak Rijal, saya kayak hidup tak kayaknya sudah bukan lagi separuh, mungkin sudah 100% di situ. Jiwata itu. Saya lihat tulisan di belakangnya Kakak Rijal, pembuktian adalah jawaban. That's right. Dulu, waktu saya mulai terjun jadi anak band ceritanya. Kayak anak band deh. Orang bilang apa itu anak band? Baru cewek masalahnya gitu, betul. Apa itu anak band? Kok keluar malam? Betul. Apa dibilang orang? Mau makan apa dari band? Betul. Gitu. Tapi saya rasa saya tidak bisa jawab kalau saya tidak kasih pembuktian. Jadi saya jalani itu pelan dari hasil main band, akhirnya alhamdulillah bisa ditabung, bisa dipakai makan. Masya Allah. Ditabung bertahun-tahun, alhamdulillah bisa menikah. Dapat jodoh juga anak band sampai sekarang, alhamdulillah.
hidupnya tidak bergelimang harta tapi bahagianya lebih bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Itu poinnya. Saya tetap bisa berkarya. Betul. Keluarga alhamdulillah sehat walafiat, tetap jalan, dan orang tidak lagi tanya ke saya apa itu anak band. Apa itu anak band? Dia cuma bilang, "Wih, gila kok memang kau di anak band." Iya. Tapi sudah punya rumah. Iya, alhamdulillah. Saya bilang, "Ya, alhamdulillah itu berkat kerja keras mungkin dengan doa." Iya, betul ya. Jadi cocok itu tulisan di belakang, tak pembuktian ada jawaban. Iya, kenapa ada tulisan itu Kakak? Karena kita singgung itu tulisan karena di awal-awal itu saya selalu juga banyak diremehkan. Alhamdulillah. Diremehkan, ya maklum lah biasalah karena kita ini kan dari kampung, setengah mati kok bersaing dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya bilang oke lah, pertanyaan, cibiran itu akan kita buktikan dengan jawabannya. Betul. Ya, kita akan buktikan sebagai jawabannya karena banyak sekali bertanya. Kau mau apa? Karena kita ini kan sama-sama hidup dari seni. Kalau Kakak Nuni dan teman-teman Wijas dari seni musik. Kalau saya seni pertunjukan, saya orang teater. Aji menjawab semua itu. Kalau musik mungkin masih ada lah, karena cukup populer. Kalau kayak teater kan, siapa orang menonton teater tiap hari kan tidak ada. Iya kan kira-kira seperti itu. Apalagi kita sekarang corona dan semua sekarang ada di media sosial dan sebagainya. Orang nonton konten, jadi pertunjukan itu kita larikan ke konten. Akhirnya alhamdulillah kita bisa buktikan, juga bisa menikah dari situ, bisa beli kendaraan, bisa ya menciptakan banyak kader juga. Tapi jangan salah Kakak Rijal, karena apa tadi? Teater, seni pertunjukan. Ibu saya dari suami, mamanya Jaka, ibunya Jaka itu orang teater. Oh. Bapak juga dulu waktu masih muda terjun, tapi ibu sampai sekarang masih aktif di teater, masih aktif main film. Luar biasa. Mamaku juga alhamdulillah tua-tua tapi masih produktif, masih ikut di beberapa produksi film. Dan itu saya bisa bilang, "Mama, kalau bisa istirahat nih." Ibu juga seperti itu. Ibu jangan terlalu capek. Dan jawabannya mereka sama, saya mau saya produktif setua ini untuk anak sama cucu, besok lusa cucuku lihat omaku, bundaku begini. Ya sudah, yang penting titip-titip, jangan kita terlalu capek. Betul. Iya tidak Jina. Kakak Nuni, saya mau sedikit serempet ke pemerintahan ini, boleh? Oke, boleh. Tentu Kakak Nuni sudah punya banyak pengalaman. Band Wijas dengan pengalaman yang luar biasa, bisa dikatakan band papan atas lah di Sulawesi Selatan ya, apalagi di Makassar. Hampir setiap ada acara-acara tidak pernah alpa lah band Wijas ini, baik itu acaranya pemerintah, acara swasta. Namun saya tahu sekali bahwa banyak orang kemudian hari ini bukan hanya musisi Kakak, pelukis, apalagi kira-kira seniman-seniman yang lain selalu memang agak sedikit dalam tanda kutip agak alergi dengan pemerintah. Kalau pengalamannya Kakak Nuni dan band Wijas itu sendiri, seperti apa yang kita pernah alami? Contoh misalnya, pernahkah tidak dibayar? Atau lama sekali dilunasi atau apa kan tuh? Sepertinya Kakak Rijal juga berpengalaman soal itu nih. Saya kan kalau saya terlalu banyak pengalaman di pemerintahan. Ini maksudnya band-band yang kayak kita ini kan banyak beberapa band Jas bersiapa lagi. Bagaimana itu? Apalagi kan kalau dianggap anak band teman-teman musisi aja sudah Mi. Sebenarnya sejauh ini orang-orang politik juga yang pakai jasa entertain juga alhamdulillah profesional sebenarnya. Profesional. Dan kalau dari segi Wijas Band pribadi, yang punya pintu biasanya kan ada salah satu dari kita misalnya yang punya kenalan betul. ke pintu politik. Kita misalnya ada job, kita tetap diskusikan. Guys, ini ada job, ada salah satu yang panggil kita gini, jobnya ini gini. Kalau mereka ada satu orang yang tidak setuju juga kita tidak akan main. Oh begitu ya? Iya. Gokil. Kalau masalah dibayar atau tidak, itu ada yang dibayar. Dibayar. Ada juga
karena betul-betul ketulusan hati. Iya. Oh, iya. Ada juga karena masih pakai ketulusan hati di dalam ngejob di masih ada dia. Iya. Karena begini Kakak Rijal, kita sebagai manusia harus ada take and give. Oh, oke. I see. Ya, kalau kita punya kenalan. Betul. Kalau misalnya saya punya kenalan, terus manggil kita main. Bilang, main dulu just kodong. Iya. Oh, ada kata kodongnya nih. Dulu kodong. Tenang kok. Kalau just kalau saya jangan mikir, tapi anak-anak kamu tahu. Oh, begitu di bahasanya nih. Iya tahu. Jangan saya. Iya. Jadi saya bahasakan lagi ke anak-anak. Pokoknya setiap ada apapun kita selalu rundingkan. Sangat transparan berarti Iya, selalu kita rundingkan semua. Ya. Bro, ini ada temanku, ada eventnya kayak gini. Saya jangan mau kepikir. Bagaimana? Segini, oke? Oke. Ajar nih temanmu Jito. Iya. Oke, tahu. Berarti biasa juga banyak sekali yang minta harga teman. Banyak lah kakak. Banyak lah kakak. Tapi alhamdulillah. Tapi teman tak mengerti Ji. Semuanya disyukuri Kakak Rijal. Semuanya. Kalaupun segitu tapi kita punya teman yang banyak, alhamdulillah rezeki akan datang dari orang-orang selanjutnya. Saya juga begitu. Alhamdulillah. Saya percaya itu. Iya. Saya percaya. Oh, luar biasa. Iya. Selalu ada balasan baik kalau kita berbuat baik Kakak Rijal. Jadi tadi pertanyaan belum terjawab Kak. Jadi kalau pemerintah ini masih sangat kalau pemerintah tetap profesional. Iya, tetap profesional. Pernah ada punya masalah yang panjang sekali, lama sekali? Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah Kakak Rijal. Alhamdulillah. Maksudnya juga kalaupun kita ikut salah satu tapi tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling, saya pikir mereka semua berjuang untuk kebaikan orang banyak. Jadi itu saja yang kita pikir. Mereka memperjuangkan orang banyak, ya mau bagaimanapun bentuknya. Kalaupun ada salah satu yang bukan di hati, tidak apa-apa, kita harus tetap doakan, kita harus support karena kita bagian dari Kota Makassar, kita bagian dari Sulawesi Selatan dan Indonesia. Kakak Nuni, saya penasaran ini dalam proses kemudian berkarya dalam dunia musik ini, sebagai musisi tentunya, saya tidak menyebut lagi band, tapi musisi. Pernah tidak ada pengalaman buruk Kak Nuni? Taruhlah misalnya lagi nampil, misalnya disuruh berhenti, atau mungkin dalam nampil atau pengalaman-pengalaman yang menurut Kak Nuni tidak pernah kita bayangkan dan ternyata terjadi. Boleh dong di-sharing, saya penasaran loh soalnya. Apa ya Kakak Rijal ya? Atau selama ini enggak ada Ji, lancar-lancar Ji? Atau pernah mungkin ada, atau ada mungkin kisah, cerita yang perlu kita bagi ke teman-teman semua? Apa ya? Atau kita dimarahi, kenapa jelek sekali mainmu atau apa? Tidak mungkin jelek ya karena Wijas ini kau ya. Jelek juga lah kakak, namanya manusia berproses pasti. Di awal-awal Awal-awal kita mulai Wijas juga kayak begitu kakak. Jadi sebenarnya Wijas itu apa sih itu Wijas? Wijas itu dari bahasa Bugis. Oh, Bugis. Wija. Itu Wijas itu kan? Yang bikin nama Wijas itu dari bapak mertua saya, bapaknya Jaka. Jadi dia bilang Wija itu keluarga, kekeluargaan. Jadi saya mau kalian ini kumpul ngeband bener-bener seperti keluarga. Kenapa ada Z-nya? Karena musik yang paling awet sampai sekarang dan melegenda itu ada jazz. Dia menurutku jazz itu punya jazz itu seperti lifestyle. Orang bisa main jazz tapi belum tentu dia bisa, bukan dirinya gitu. Begitu nih. Iya, maksudnya harus ada apa ilmu baru. Ya mudah-mudahan begitu Bapak, mudah-mudahan betul Bapak. Betul gitu ya. Nah, kalau ada yang salah silakan komentar di kolom komentar. Itulah di menurut kita namanya Wija itu kan Wijana Yanu ya. Wijana Yanu ya. Anaknya ini, keluarganya ini. Benar. Ditambahkan Z. Karena menurut Kakak Nuni dan teman-teman musik jazz itulah yang paling filosofi jazz, musik jazz itu besar sekali. Besar sekali. Kita, iya. Lagu jazz yang paling kita suka coba kakak. Apa ya? Yang betul-betul karakter Nuni banget. Lagu genre jazz. Bisa Indonesia, bisa Barat. Saya tipenya dengar semua musik Kakak Rijal. Oh begitu. Oh saya kira musik jazz sekali kita suka. Saya semua musik pokoknya. Oh gitu. Dari kecil memang suka dikasih semua genre. genre. Tapi boleh dong kalau lagu jazz apa yang paling kita suka? Indonesia boleh, Barat boleh. Apa ya? Karena kalau saya ini penikmat sejati ini.
Saya itu lagu-lagu jazz wah, apalagi yang ada saksofonnya. Aduh. Saya suka yang paling umum dimainkan sama orang itu lagunya Nat King Cole yang Love. I Love You. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. It's very, very extraordinary, and E is even more. Anyone you adore can love you. Alright, nice, very good. Itu saya itu good. Minum dulu Kakak Noni, baru kemudian silakan diminum. Kita didukung sama Rapid. Terima kasih Rapid. Rapid The Mineral. Kakak Noni, ini saya sudah masuk di bagian-bagian akhir ini Kakak. Mau sampai kapan ini jadi penyanyi Kakak Noni? Karena saya dengar tadi cerita-cerita ini betul-betul sampai kemudian sempat diragukan. Apa itu mau kau hidup dari situ? Kau ini cewek. Nah sampai kemudian sudah berkeluarga ini masih lagi aktif ngeband dan infota hampir tiap hari. Mungkin sampai kapan ini ngeband Kakak? Apakah ada hal-hal lain yang kita mau lakukan apa segala macam? Kalau ditanya sampai kapan, mungkin saya tidak tahu jawabannya Kakak. Saya tidak tahu jawabannya. Belum ada jawabannya sampai sekarang. Belum ada jawabannya karena saya rasa semasa ada berarti masih dikasih rezeki sama Allah. Betul. Yang pasti saya cuman harapannya bisa sehat-sehat terus sama suami sama anak, karena mereka ini adalah support sistemku yang paling berpengaruh sama saya. Betul. Kayak dia jantungku sama nadiku gitu. Jadi sampai sekarang pun menyanyi tiap malam saya selalu didampingi sama suami. Alhamdulillah. Kalau dia lagi memang free selalu saya didampingi. Tapi kalau ditanya sampai kapan saya tidak tahu. Tapi mulai sekarang saya sudah mulai belajar investasi di tempat-tempat lain. Contohnya Kakak? Dari ilmu. Betul. Dari finansial mungkin. Jadi kayak saya coba misalnya saya suka makan. Kemarin saya sudah mulai bikin cireng mamacu. Wah, jualan kuliner juga berarti ini. Jualan kuliner. Dibantu sama adik ipar. Kebetulan adik ipar saya memang sekolah tata boga. Kita bikin resepnya berulang-ulang kali sampai betul-betul dapat. Nah itu yang saya hidupkan brandnya. Walaupun sibuk tapi saya usahakan tetap jalan cirengnya, jual-jualan yang lain juga. Maksudnya tetap ya kedepannya memang mau berwirausaha. Berwirausaha itu yang saya kira penting. Itu yang saya kira penting buat kita ke depan ya. Karena perlu juga ada, karena kan memang industri ini tumbuh dia. Pasti akan banyak bermunculan generasi-generasi yang pasti akan jauh lebih bagus. Betul. Mau tidak mau ya kita yang sekarang sedang menjalani ini ya bagaimana betul-betul membuat karya kita ini abadi, kekal, dan kita juga tidak melupakan masa depan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Berwirausaha salah satunya. Ya, itu berwirausaha tetap sampai jadi sekarang saya belajar wirausaha. Di samping itu karena musik tidak mengenal usia. Betul. Saya sepakat itu. Musik bagi saya musik tidak mengenal usia. Jadi di rumah tetap bisa berkarya. Betul. Beda pas sepak bola, beda olahraga. Dia kalau olahraga umur 30 kalau sudah wabillahi taufiq wal hidayah beda kalau musik nih betul nih. Alhamdulillah. Kalau seni memang jadi yang nanti yang nonton punya anak suka musik, diarahkan saja. Jangan dilarang. Oke. Diarahkan saja. Kalau dia mau fasilitasi tetap berarti kawal. Saya bisa simpulkan musik itu punya masa depan. Musik itu punya masa depan dan lebar sekali Kakak. Kenapa akhirnya saya memilih ke depannya untuk wirausaha? Betul. Karena waktu terjun di bidang musik sampai sekarang saya rasa banyak sekali dampaknya. Saya kenal banyak orang. Betul. Dari situ juga akhirnya rencana ke depan bisa
lancar karena kenalan-kenalan yang ya. Silaturahmi. Alhamdulillah betul ya, namanya usaha pasti ada hasilnya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya seperti itu sesuai dengan harapan. Amin. Luar biasa Kakak Nuni. Kita close dong dengan lagu yang paling kita suka. Lagu yang saya dulu tanya siapa idola tak sebenarnya? Idola. Iya, penyanyi. Baik dalam negeri siapa? Luar negeri siapa? Dalam negeri yang paling kita suka, baik itu karakter, performance-nya, suaranya. Kalau dalam negeri saya suka Chrisye ya? Iya. Saya suka Chrisye. Karena dia punya satu lagu yang paling saya suka itu. Ini. Karena dia punya lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Wow, saya suka sekali lagu itu. Dalam sekali lagu itu Kakak. Iya. Itu kita dengar jam-jam 12 malam itu, baru lagi gelap-gelap itu. Langsung tobat Kakak. Langsung tobat kita. Masjid mana masjid? Betul. Saya suka sekali lagu itu. Kenapa saya suka Chrisye? Karena dia juga saya rasa punya ciri khas. Ada karakternya. Kalau luar mungkin siapa ya? Negeri. Iya. Sekarang saya lagi suka beberapa tahun terakhir saya suka Jessie J. Jessie J. Yang mana tuh? Lagu Prestek itu ya? Iya, betul Kakak Rijal. Itu juga tahu saya Prestek. Saya lagi suka Jessie J. Iya. Nggak tahu mungkin karena suaranya juga khas. Iya. Kan stylenya beda ya. Kan cewek penyanyinya. Cewek. Kalau begitu Kakak, saya persilakan lagu yang paling kita suka. Lagu ini menggambarkan kita juga. Lagu ini kira-kira Nuni banget lah. Kira-kira lagu ini diciptakan untuk memang karakter suara kayak Kakak Nuni ini. Apa ya? Apa kira-kira lagu yang paling kita favoritkan? Biasanya tuh, kenapa saya tanya begini kan? Biasanya tuh musisi kalau ditanya, apa lagu yang paling kusuka? Ada lagu sulit dia jawab. Iya, saya tahu. Bukan lagu orang lain, tapi lagunya saya sendiri. Wah, ini bagus. Hanya dia yang tahu tuh. Hanya dia sama Tuhannya yang tahu ini lagunya. Hanya saya sama teman-teman Wijas dan sama Jaka yang tahu lagu ini. Oke, coba boleh. Kebetulan belum rilis Kakak Rijal. Iya. Jadi pertama kali di sini? Iya. Wah, luar biasa gitu ini. Boleh dong. Baru sementara di finishing. Tapi belum rilis sebenarnya. Insyaallah. Tapi bolehlah kita dengar sedikit bocorannya. Boleh. Oke. Judulnya Ada Apa Cinta. Ada Apa Cinta. Memang ini. Tobat saya baju kalau lagu-lagu begini, Pak. Oke. Langsung refnya nah. Boleh. Langsung refnya. Selamat tinggal cinta, jika hanya amarah yang tersisa. Bukan cinta bila terus tersiksa, seakan tak berarti. Kau patahkan, kau lupakan aku. Weh, luar biasa. Bukan cinta kalau kau terus tersiksa. Nah, itu dia. Itu catat poinnya. Kalau tersiksa berarti bukan cinta itu. Bukan cinta itu. Kalau begitu solusinya tinggalkan atau meninggalkan? Jadi solusinya ya. dengar lagunya Wijas berarti. Oh iya. Dengar lagunya Wijas yang lain. Lagunya Wijas. Biar ku coba sendiri. Berjalan lemah tanpamu, meskipun harus bersedih di sini tanpamu. Biar ku coba sendiri. Oh, ya tahu. Kalau tersiksa biar coba dulu sendiri. Tes dulu. Nanti baru biarkan aku mencari kekasih yang baik hati. Orang menjadi musisi atau mencipta lagu kayaknya perlu merasakan patah hati berkali-kali kayaknya. Jadi punya pengalaman cinta yang mana kayaknya. Mungkin Kakak Rijal pernah punya pengalaman. Makanya saya Kakak suka bikin lirik. Oh iya, benar-benar. Saya kan nulis kan bikin narasi apa. Saya itu saya panggil teman-temanku biasa yang bisa aransemen kan jauh sebelum saya kenal Jaga kan. Jadi saya ada lirikku, coba cara aku nadanya ini bagus kayaknya. Makanya saya bikin pertunjukan biasa selalu ada soundtrack. Event saya bikin soundtracknya. Saya nulis lirik tapi tidak sanggup menciptakan nadanya karena kita ini butaan ini, kita ini buta nada kita ini. Sama saya sama Jaka itu benar-benar saya sama Jaka mungkin ya pernah memang khusus Kakak ya? Tidak Kakak Rijal. Makanya karena dia ini
karena beliau ini doiku itu doi ya Pak Cecu ya. Iya. dia suka, dia kasih saya space untuk coba bikin. Iya. Itu ada keyboard bikin. Nana saja kah apakah gitu. Nana saja kayaknya. Nana saja atau apa. Atau saya bilang saya terpikir ada kata, terus dia bilang rekam. Nanti hilang nih. Rekam. Oh iya saya rekam. Betul. Baru dia yang produksi. Wah luar biasa memang ini. Alhamdulillah. Keluarga musisi betul ini. Nanti anaknya pasti ini, nanti akan ada yang menjadi keyboardis, gitaris, drummer, vokalis. Kayaknya perlu bagus begitu keluarga atau jadi sebuah saudara satu band. Nah ada teman-teman juga begitu, ada yang punya anak seumur-umuran, dikasih jadi, main sama-sama, dikasih gitu. gabung-gabung gini. Yeah. Luar biasa. Kakak Nuni, thank you banget. Terima kasih. Sudah hadir di Time Is Yours podcast ini. Saya doakan Ki mudah-mudahan karirnya sukses. Amin ya Allah. Keluarga langgeng terus, berkarya terus untuk kemudian bukan hanya untuk Kota Makassar, tapi juga untuk Indonesia. Amin. Kita yakin sekali teman-teman bahwa hobi itu sangat menjanjikan untuk kita kerjakan secara serius. Betul. Dan dapat menghasilkan dan dapat menciptakan masa depan. Siap, Kakak Rijal juga sukses terus. Amin Kakak. Amin. Mudah-mudahan setelah ini kita akan ada project bareng atau kolaborasi bareng. Insya Allah, amin. Yang kemudian bisa menguntungkan kita semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kakak Nuni. Terima kasih. Time is over.